Denny Sumargo akhirnya angkat bicara setelah dihebohkan dirinya dilaporkan Farhad Abbas beberapa waktu lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, Denny nampak santai dilaporkan oleh Farhad Abbas, bahkan diusulkan naik ring tinju. Denny pun diberitakan bersedia akan meminta maaf atas kejadian tersebut. Sikap santai Denny pun mendapat tanggapan dari warganet dan juga praktisi hukum Dr. Togar Situmorang. Praktisi hukum Dr. Togar Situmorang pun menyampaikan pesan menohoknya untuk Denny Sumargo. Simak sebagai berikut. Oke Bang, kembali nih Bang tentang kasus Farhad dan Denny Sumargo. Oke. Kemarin kan ada berita nih kata Denny Sumargo bersedia untuk minta maaf pada Farhad Abbas nih Bang, masih bersedia katanya. Gimana Bang menurut Abang? Oh, kalau Denny Sumargo ada pernyataan ingin melakukan satu permintaan maaf kepada Farhad Abbas, itu adalah langkah yang bijak. Artinya puji Tuhan ya, seorang Denny Sumargo mempunyai jiwa yang besar, mempunyai sifat satria, dan itulah laki-laki yang sesungguhnya, tanpa gembar-gembor. Artinya saya mendukung. Sangat mendukung Bang ya? Sangat mendukung keinginan daripada seorang Denny Sumargo. Dan juga sikapnya dia Bang terhadap, kan Abang dia lihat beritanya dia sikapnya terhadap dia dilaporkan ke Farhad seperti apa nih Bang? Nah, terkait masalah laporan kan dia bilang dia akan kooperatif. Artinya kalau memang ada panggilan dari pihak kepolisian, dia akan kooperatif dan dia akan terangkan semua maksud tujuannya. Itu adalah statement yang bagus dan yang baik. Terus lagi nih Bang, tentangnya dia juga enggan diajak tinju katanya, bahkan kan banyak netizen banyak tinju deh. Nah, kalau masalah tinju, ini adalah seorang laki-laki sejati. Artinya kita tidak perlu ngelebar. Tinju itu adalah sportivitas, adalah bagian dari satu olahraga. Kebetulan olahraga tinju ini adalah head to head, man to man, satu dengan satu. Dan itu secara fair dipertontonkan depan umum, tanpa melibatkan orang lain. Harusnya, ya kalau kita sebagai laki-laki, Denny Sumargo harus melakukan itu. Dia enggan katanya Bang. Kalau memang enggan, ya itu haknya Denny Sumargo. Namun, harusnya bisa terjadi itu. Karena kan sebelum Denny Sumargo, banyak juga artis, selebritis, orang-orang terkenal, itu mau untuk bertinju. Berarti sikap kalemnya Denny Sumargo terhadap laporan Farhad Abbas terhadap tinju bisa dibilang bagus. Sikap yang di statement atau dinyatakan oleh Denny Sumargo adalah sifat yang baik, yang bagus dari seorang warga negara yang tahu dirinya dilaporkan ke pihak kepolisian. Dia bilang dia akan datang, dia akan kooperatif. Itu adalah betul-betul orang yang berstatement bagus, satria. Bang, terus katanya terkait akan melaporkan baik. Kira-kira Abang lebih baik dia melaporkan baik atau gimana Bang? Kalau memang tujuannya mau saling adu logika hukum, Denny mempunyai hak 1000% untuk melaporkan Farhad Abbas. Karena kan pemicu awal ini Farhad Abbas, ya, dengan menyatakan statement-statement akan salah satunya memukul Denny Sumargo. Kan begitu tuh statement awal. Nah, ini yang menjadi polemik di awal. Namun, kalau memang sudah ada pernyataan ingin meminta maaf atau bersama-sama tabayun, itu akan lebih mulia, lebih baik, lebih bagus lagi. Kalau terkait Farhad Abbas nih, katanya sih laporan masih dilanjutkan nih Bang. Maka gimana Bang menurut Abang nih Bang? Kalau laporan itu sudah pasti, karena kan ini terkait undang-undang rasis, Undang-Undang 48 tahun 40 tahun 2008. Itu kan pasalnya jelas 156, 157, 64. Itu kan terkait tentang rasis. Ini kan pasal yang tidak main-main. Jadi kalau pasal itu apalagi sudah ada saksi, orang-orang dari suku tertentu, itu saya rasa pasti berjalan. Namun saya sebagai seorang juga rekan advokat, alangkah bijaknya kalau memang ini bisa kembali lagi ke tabayun.
nggak usah diperpanjang. Toh masalah ini kan bukan antara Agus ataupun Denny, bukan antara Farhat dengan Denny Sumargo. Ini kan awalan antara polemik donasi. Fokus saja ke pemilik polemik donasi. Kalau memang sudah tidak mau dilanjutkan lagi donasi ini, biarkan donasi yang ada di Novi berjalan. Nah, kalaupun Agus yang tidak mau lagi diobati dengan menggunakan dana donasi yang sudah ada di Novi, Agus cari donasi sendiri. Kan kebetulan juga ada lawyer yang mau membantu ataupun yang mempunyai financial bagus. Silakan itu jalan sendiri. Bang, tadi apa menyinggung tentang Agus juga nih Mas, sedikit tanya nih Bang. Kemarin para justru minta agar uangnya dibalikin lagi ke Agus Bang. Gimana Bang? Ya nggak mungkin lah, karena kan uang sudah diserahkan dari Agus kepada Novi secara baik-baik tanpa adanya paksaan atau pemerasan. Jadi ya biarkanlah uang itu di Agus, biarkanlah uang itu di Novi agar Novi nanti bisa menggunakan uang tersebut yang 1,3 untuk didonasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Artinya Agus itu kan nggak satu, banyak Agus-Agus lain yang masih membutuhkan Novi. Bang, ini berarti tadi terkait lagi masalah Farhat dan di sini Bang. Ada di sini bilang, udah Milan nggak usah dicabut laporannya. Abang lebih baik dicabut laporannya? Lebih bagus. Artinya tadi seperti saya bilang, ini masalah sebenarnya kan masalahnya pemicu. Itu adalah antara Agus dengan Novi ngelebar kemana-mana. Pengacaranya pihak Agus statement yang enggak tentang Novi. Lalu ada statement-statement yang lain memojokkan Novi. Kan begitu di podcastnya Denny Sumargo. Denny Sumargo memberikan pendapat, tetapi pendapat itu dianggap sama si Farhat Abbas itu tidak baik, tidak bagus. Sehingga saling tantang-menantang. Akhirnya berujung konflik klimaksnya itu ada kedatangan Denny Sumargo ke rumahnya Farhat Abbas. Di mana datangnya Denny itu kan sudah atas permintaan ataupun izin kepada si Farhat Abbas. Dan Farhat itu juga telah memberikan Sherlock. Namun sangat disayangkan setelah pertemuan di rumahnya Farhat Abbas, malah Denny Sumargo membuat konten-konten yang menyulut kembali. Nah ini yang pokok masalahnya gitu. Jadi bisa disimpulkan mungkin lebih baik lah untuk perdamaian. Jadi dicabutlah laporan di polisi itu. Tapi kembali laporan Farhat kepada Denny Sumargo kan ada motif atau apa kan kita tidak tahu. Itu kan tergantung dari si Farhat Abbas. Apakah terkait untuk memenjarakan Denny Sumargo atau sifatnya hanya sifat efek jerah agar Denny melakukan satu permintaan maaf, atau ada maksud lain yaitu ada kerugian materi dan inmateri. Ini kan tergantung daripada si Farhat Abbas sendiri. Berarti mungkin abang bisa berbalik menyarankan kalau saya dilaporkan balik itu mungkin karena netizen Sawarga bilang tergantung netizen. Ya kalau saya seperti tadi statementnya Denny bahwa dia akan melakukan permintaan maaf, dan tadi juga Denny bilang kalau dipanggil polisi dia akan kooperatif. Ini dua statement yang saya pegang dari seorang Denny Sumargo. Saya rasa Denny Sumargo orang bijak, oleh demikian nggak usah lagi menambah ruang pertikaian jadi panjang. Ya, biarkan Denny menghadapi laporan Farhat.